sih podcast ini? Yap, sesuai dengan judulnya, tema podcast hari ini dan kedepannya tentu saja akan berkaitan dengan hal-hal serupa communication ethics. Dan saya Natasha yang akan mendampingi kalian selama sesi pembahasan kali ini. Tapi saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Kak Gea, Kak Melinda, dan Kak Sheila. Oke? Mungkin pembahasan kita kali ini akan seru ya, karena kita akan membahas keunikan komunikasi di dalam lingkungan kampus. Dan di dalam lingkungan kampus kan kita pasti akan selalu bertemu dengan berbagai macam individu dengan berbagai macam karakter dan sifat yang berbeda-beda juga. Setiap individu kan memiliki karakter yang unik nih Kak. Dan tentu saja ini akan mempengaruhi salah satu faktor. Ini akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi gaya dan cara bicara seseorang tersebut. Nah, dari hal yang sudah disampaikan tadi ini, menurut kakak sekalian, apa sih itu komunikasi yang baik dan buruk? Dari Kak siapa dulu? Kak Gea mungkin? Kalau dari saya nih ya, menurut saya kalau misalnya komunikasi yang buruk itu tentunya yang kalau caranya nggak dengar atau nggak kasih respon balik ke apa yang kita bilang ke dia. Ya, ini betul setuju sih sama apa yang dibilang sama dia. Menurut gue juga kalau komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang terjalin dua arah. Jadi kita yang jatuhnya kayak nggak bicara sendiri, karena ada konteks yang Semoga kedepannya podcast ini akan menjadi terjalin komunikasi yang baik ya Kak. Iya, kita juga harapannya gitu sih teman-teman. Oke Kak Melinda? Udah disampaikan tadi ya Mas ya. Oke. Terus komunikasi yang buruk seperti apa sih buat Kak? Kalau buruk ya, kan buruk tadi ini udah disebutin ya tadi. Oh, yang baiknya. Yang baik, nah kalau yang baik itu tentunya yang gimana? Ini kalau personal opinion itu ya kayak. Nah kalau misalnya di aku itu, aku tuh orangnya kalau misalnya kasih respon balik ke pembicaraan orang tuh, aku harus ekspresif banget gitu. Jadi I expect others to do the same. Gitu. Terus ya. Kalau Kak Melinda, Kak Sheila, Apa nih? komunikasi yang baik itu seperti apa? Kalau komunikasi yang baik ya sama yang dijelasin sama Gea. Yang dimana kalau misalnya kita ngomong sama seseorang harus memberikan feedback yang baik. Jangan sampai kalau misalnya kita cara ngomongnya baik tapi orang itu responnya ke kita malah kurang baik. Jadi kadang dengan cara orang itu memberikan respon yang kurang baik, kadang terjadi misunderstanding dari situ. Benar, kalau aku sih setuju dengan apa yang dibilang tadi ya sama Kak Melinda. Kembali lagi ke yang tadi aku ngomong, kalau komunikasi yang baik itu komunikasi yang terjalin dua arah. Jadi ada setting boundaries ketika terjadi komunikasi. Nah, dari selama di lingkungan kampus nih, kakak ini pernah nggak mengalami interaksi komunikasi yang buruk sama teman atau sama dosen siapapun? Harusnya sih selalu Iya. Komunikasinya pernah ya? Mau dari dosen ke mahasiswa, Iya. itu udah sering yang menurut. Salah satunya mungkin dari Dari teman. even terjadi komunikasi dua arah, tapi sering tetap aja misunderstanding itu nggak bisa dihindari. Betul, Iya. betul. Apalagi ya kalau dalam grup kelompok ketika kita harus bicara sama teman-teman tuh, karena kita udah nyampein tapi teman-teman kita nggak keluarnya, Nah, kan bisa jadi misunderstanding tuh. Sering terjadi. Jadi kita sendiri juga kayak emosi aja bawahnya. Oke, terus gimana cara Kak nanganin interaksi yang buruk itu? Gimana? Kalau aku dulu kali Iya, ya. mungkin dari dia. Kalau aku sih ya, kalau misalnya ada terbukti kalau misalnya temanku ini gak ngerti sama apa yang aku sampaikan, ya bakal aku sampaikan ulang lah ya. Tapi kalau misalnya sudah berapa kali ini orang kagak ngerti, ada Kesel juga ya? Ya kesel, pengen. Tapi ya kayak gitu ya sih, intinya harus mungkin orangnya agak lemot kali ya, jadi harus di breakdown secara perlahan apa yang bilang. Tapi I don't mean to degrade those kind of individuals, tapi ya itulah ya. Or for me, in my opinion, if there is a miscommunication that happened between my group of friends, honestly,
biasanya aku itu paling kalau aku udah ngejelasin nih 2-3 kali, terus temen gue ketemu bukti, ya aku bawainnya pasti dengan cara komunikasinya. Mungkin Berbedanya seperti apa tuh? mungkin aku kasih penjelasan terus aku kasih gambaran ya, nggak cuma penjelasan. Jadi mereka tuh kebayang gitu maksud dari aku yang mau ngomong ini tuh apa. I think that's Ya sih, karena nggak semua orang kali ya karena ada juga sih orang yang harus lihat dulu ya baru ngerti. yes, gitu. indeed. That's right. I think maybe we communicate, but we need more than communicate. We need to show them like how. Ya kita ini santai aja ya, jadi nggak apa-apa kalau curhat-curhat aja. Jadi pertanyaan selanjutnya ini mungkin akan kelihatan curhat. Menurut kakak ini termasuk orang yang kalau menilai seseorang itu menilai orang itu dari gaya bicara atau cara bicaranya itu, maksudnya termasuk menilai orang dari gaya bicara dan cara bicaranya enggak? Entah via chat atau secara langsung gitu. Sejujurnya, Yeah, for me, honestly, to be honest, yes. Especially when they text me, like if that is something informal, not informal, and then they say something like, ngetiknya tuh kayak singkat-singkat, and then I don't understand what they mean, and I was like I was blank, so it's kind of like I don't understand what they trying to say to me. Jadi aku, personally, I am looking someone by the way they talk to me and how they text me. Kak Sheila ini termasuk orang yang kalau chat itu yang panjang banget. Iya, Kalau yang panjang banget. sama saya juga. tapi kayak misalnya di zaman sekarang nih ya, kayaknya sih orang-orang di mana-mana yang saya lihat orang-orang tuh pada ngejudge based on cara mereka typing gitu. Kalau misalnya orang yang ngetiknya tanpa kapital itu lucu. Oh iya. Zaman sekarang juga orang menilai karakter seseorang tuh juga Dari padahal ya sejujurnya Yang zaman now itu kan. padahal sebenarnya ya kalau misalnya mau dilihat dari sisi sesuai KBBI itu kan pakai kapital, jadi Iya, gimana iya. ya, tapi aja sekarang biarin lah gitu ya, penting terkesan imut keren gitu. I'm one of them, like kalau ngetik informal, semua hurufnya itu kecil. Except for Kalau formal, iya. Kalau mulai awal chatnya itu pakai huruf kapital tuh pasti dibilangin kaku. Iya. Kayak bapak-bapak gitu, ibu-ibu gitu. Tapi sebenarnya ya aku juga sih. Iya, tapi dia sebenarnya kalau misalnya formal nih ya, kalau misalnya chat dosen atau chat yang pokoknya yang agak-agak yang pokoknya lebih jauh di atas pula ya. Aku tuh nggak pernah singkat sama pasti pakai yang pakai kapital juga. Yes, agree. Sama ini nggak pakai emot kalau misalnya sama dosen. Yes. Or use the emot like this. Yang iya yang. Yang Kalau yang nggak kelihatan tidak formal gitu. Ya, itu ada sih. Kalau gue sih jujur lebih suka orang yang entah itu teman dekat, teman jauh, atau bahkan yang di umur gue lebih suka yang cara ngomong dan cara teksnya tuh formal. Nggak tahu kenapa, tapi Kenapa? nggak tahu lebih nyaman aja gitu kalau sesuatu yang formal, entah itu teman dekat, sahabat, lebih suka Formal. Iya. Jadi kalau misalnya temen-temen nih ya, mau ajak gue main, halo selamat pagi Melinda, mau ajak gue main, bisa mau. Maybe you guys should boundaries there. Oh. There is boundaries Ya, there. mungkin itu juga karena di lingkungan keluarganya Kak Melinda pada formal semua ya. Enggak juga sih, cuma emang aku orangnya suka yang formal-formal. Oh, jadi mulai dari diri sendiri ya. Memulai satu hal baru dari diri sendiri. Oke. Benar-benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Menurut kakak nih, skala terjadinya miskomunikasi antara mahasiswa dan dosen itu berapa besar? Tergantung sih. Tergantung Mungkin ada pengalaman masing-masing. dari pengalaman ini ya, dari pengalaman ngajar mungkin bisa ya. Iya, iya. Nah tergantung siswanya sih menurutku. Soalnya kalau misalnya even though pengajarnya itu sudah proper dan kompeten, tapi kalau misalnya siswanya yang
yang kurang mudeng aja gitu dijelasin. Jadi kayak banyak kecil, anak kecil ya. Iya, kayak anak kecil ya. Kemarin kan kita ngalamin ya ngajarin anak ngajarin. Nah, menurutku tergantung anaknya lagi ya. Soalnya ada anak yang mudah ngertiin bahasa kita, sama ada yang harus dijelasin dulu berkali-kali. Dan kita sebagai pengajar itu pasti yang nggak mau ya tetap jelasin sama mereka gitu, karena itu udah tugas kita. Gitu. Jadi skalanya sih tergantung sama siswanya lagi. For me, untuk skalanya mungkin ketika terjadinya komunikasi itu mungkin pada saat ini ya lagi proses diskusi aja, diskusi tentang mata kuliah atau mata pelajaran. Menurut aku itu menarik ya, karena di samping kita cuma berbicara sebagai mahasiswa dan dosen, tapi dua-duanya itu punya peran masing-masing yang menurut aku pribadi itu menarik sebenarnya ketika terjadi diskusi antara mahasiswa dan dosen. Jadi di situ bisa menjadi wadah supaya tidak terjadinya miskomunikasi atau misunderstanding. So I think it depends how the lecturer and the mahasiswanya bikin atau problem solvingnya tuh mereka tuh kayak gimana. Gitu aja sih menurut aku. Tapi kalau misalnya harus dikasih dari skala 1 sampai 10 di Unifa, aku kasih 1 because we have a good Buruk sekali ya. Kayak dari pengalaman pribadi nih. No, I mean jarang terjadinya miskomunikasi. Jarang terjadinya Di Unifa. Di Unifa itu jarang banget terjadi komunikasi dengan mahasiswa. Buset. For me, Jadi apa sih? Jadi apa sih? for me, that's it sih. Soalnya biasanya yang kita dapat juga nih, Iya. baik-baik aja sih. Pendengar yang baik ya. And all of them is open-minded. So, Itu kamu, so tapi- you're comfortable to Iya. talk with them. Seharusnya menurutku bukan dari dosen juga sih, tapi dari mahasiswanya juga Iya. kan harus dari dua pihak harus memang saling terbuka dan biar Itu kamu ngomong di Unifa, kamu kasih skala 1 dari 10. Itu karena pengaruh apa menurutmu? Karena we have good communication between me, in my opinion, based on my experience. Like even though we had like misunderstanding or miscommunication there, the lecturer over us like this is ini wadah nih, ini wadah komunikasi di mana kalian bisa pouring ide-ide kalian, terus we discuss about it. But beside that, I'm your lecturer and you're my students. So I feel like there is a ada safe boundary yang terjadi di situ. I think that's it. Oke, Kak Amelia ada mau kasih pendapat? Iya, iya. Oke. Nah, tadi kan dari pendapatnya Kak Dia sama Kak Melinda sama Kak Sheila juga, pasti berarti pernah dong terjadi komunikasi dengan dosen atau dengan mahasiswa gitu, Miskom. ya miskomunikasi. Pernah sih. Iya sih. Pernah, ya pasti. Sama siswa. Kalau Kak Dia kan tadi sebagai guru ya, sebagai guru. Nah, kalau sebagai mahasiswa pernah nggak jadi miskomunikasi dengan dosen? Pernah sih. Pernah. Ya, Pernah. pernah. Ya, for me also when we had like kelas umum yang the student Terlalu banyak ya. very crowded, like when we want to ask about something that we don't understand what they trying to explain to us, I feel like I left behind because even though I raised my hands to ask the questions, there's a two side. The first one is they don't notice me. The second one is because it's too crowded, guys. So I think that's it. Kak Melinda gimana? Enggak. Oke. Tapi nggak ada pengalaman. Atau mungkin nggak ada pengalaman. Pernah aja. Tapi kalau itu fake ya berarti. Keren banget. Mungkin karena ini tipenya yang kalau aku lebih baik Introvert. Jadi berarti diam-diam jadi aja.
biar nggak terjadi miskomunikasi apalagi kalau langsung kan kita gabung sama kelas lain jadi kayak pasti komunikasinya itu beda deh dari teman untuk saya teman-teman aja tuh pasti komunikasinya beda. So that's the way I try to make the misunderstanding is to be Oke, gak ada lagi. Nah, selama dalam pembelajaran nih di dalam kelas, kakak kita ini kakak yang cantik ini termasuk orang yang cepat merespon nggak dalam menyampaikan informasi ke dosen atau kayak kasih masukan gitu, pokoknya selama pembelajaran berlangsung. Kalau aku sih tergantung siapa dosennya, karena aku nggak bakalan memiliki Kalau kita sama iya benar, dan juga tergantung berapa banyak mahasiswa yang ada di kelas, takutnya juga Oh ya, introvert ya? iya Jadi kalau Kalau misalnya apa, karena dulu jadi kalau kayak gini dosennya yang harus memulai duluan ya. iya, tapi kalau misalnya dosennya baik ya kadang aku juga yang mulai duluan gitu. apa ya, kayak misalnya dulu itu kan sempat ada kelas kuliah apa sih, kelas umum ya yang sama jurusan lain. Nah itu kalau misalnya sama jurusan kita sendiri sih, kayak misalnya di matkul yang memang jurusan kita tuh aku sih aktif-aktif aja ya, tapi kalau misalnya udah digabung sama anak jurusan lain udahlah Benar, nyerah aku. iya kan. Soalnya emang frekuensinya, vibes-nya Iya. tuh nggak masuk gitu. Kita juga tahu kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu jalan sama kita. Iya, Jadi benar-benar. kita kurang nyaman untuk bergerak. Tuh. Aku banget sih. Tapi kamu ini kayaknya ikut-ikut aja ya. Oke, tadi kan soal miskom nih atau komunikasi yang buruk dari pengalaman tentang apa sekalian nih, kayak kurang spesifik gitu. Saya pengen tahu lagi miskom yang paling atau pengalaman tidak enak dalam komunikasi yang paling spesifik atau yang paling bakal selalu diingat selama berada di kampus ini, lingkungan kampus apa? bakal Kalau boleh tahu ya, kalau boleh tahu. Apa? Gak apa-apa kita curhat. Yang Oh, Oh my oke, god. kenapa ya drama? gimana? Yang yang Nah, dari pengalaman Kamelinda dulu. Oh, Saya dulu dari Kamelinda dulu. soalnya Saya setuju sama Kamelinda dulu. soalnya tidak ngomong jadi lu. Iya, Kamelinda. Yaelah. Mungkin masih malu-malu nih ngeluarin pundak-pundak sih. Takut ada yang nonton ya. Atau mau minum dulu? Dulu. Jadi berani waktu semester berapa ya? Aduh, merinding nih kalau kayak gini. Semester 2 ya? Iya. Semester 2 kalau nggak salah kita ada mata kuliah yang bareng, dan di situ kita karena sama-sama punya ego yang sama, kita terjadi miskomunikasi, dan sempat juga kita sampai apa ya, nggak ngomong sama teman padahal teman Gak jalin komunikasi yang baik. ya, karena pemahamannya kita tuh beda. Kan iya kan tadi seperti yang dibilang karakter individu kan unik-unik Iya. ya, setiap individu. Dan juga kita juga punya pengalaman buruk bareng dosen. Oh. Tapi sih menurutku pengalaman buruk itu bisa kita hindari sih sebenarnya. Benar-benar. Absolutely 100% itu avoidable banget gitu. Tapi ya apa ya, waktu itu sih ini ya gara-gara kesentuh. Tapi ya gak apa sih, kan udah jadi pembelajarannya bagi kita semua. Jadi pengalaman Ya. kita. Pengalaman itu kan bikin kita tambah belajar lagi kan, dia meningkatkan diri lagi lebih baik lagi. Kalau Kak Sheila nih spesifiknya apa pengalaman yang buruk dalam komunikasi? komunikasi kalau misalnya mau dikomunikasi sama drama mungkin ya Semua terus ini drama kayaknya Kita yang paling Soalnya drama itu ya waktu itu kayak paling berkesan. peak moment banget di Ya. hidup kita gitu.
there also mungkin ada beberapa hal itu yang bisa menjadi salah satu pematik kalau misalnya terjadinya miskomunikasi ya. Contohnya kayak di aku, ada salah satu orang ngomong di aku, dia ngomongnya di aku itu yang baik-baiknya, and then when they talk to my friends, dia ngomongnya kalau aku yang gak mau bergaul sama aku kayak what the hell. Tidak sesuai fakta ya. Yes. Gosipin gitu. Gosip. Yeah, kayak he wants to be a hero like Oh, jadi teori. yes, like he wants to protect me, but at the same time is like, you know, standing behind my back. And that's the horrible thing, and it makes me not talk to my friends like a moment. Yes, and I feel bad, like I try to say my apologize with one of my friends, and then like I do it repeatedly, like over and over and over, but at the same time, even though I try to reconnect with my friends, if this one person is still there, he's going to be like no, you cannot be with your friends. It's like, oh my goodness, that's bad communication. Kalau boleh tahu nih, berarti sekarang udah baik-baik aja kan? Iya. Hubungannya itu kira-kira cara ngatasinya gimana? Siapa yang mau duluan? Siapa yang atau yang Well, at that time is the first thing is aku yang minta maaf duluan sama teman aku, sama teman aku, and then one of my friends, she's so kind. I was like, oh she don't want to be my friends again, but before the play is going on, sebelum drama dimulai, she comes to me like, I'm sorry, I don't understand. I was like, and then she udah tuh jalan ke bapak I was like, to start to speak, I was like, oh, she is nice. It's good. siapa tuh? Salasha. Oh, that's me? Oh my god, so kind. Dan jadi kita kembali kata-kata. Oke, Kak Gian nih. Oh ya sama sih sebenarnya sama Melinda tadi ya, drama. Apa ya? Itu sih drama bikin Ini memang momen drama banget. terdrama ya. Bikin momen banget. Ini Apalagi memang gak usah ada drama, ini drama aja nih, drama. udah judulnya drama. Iya, dulu drama. Jadi kalian yang mau buat Drama behind the scenes. ambil drama kita ya, drama behind the scenes judulnya. Soalnya apa ya? Soalnya emang sih unik ya, tapi ya ada juga yang bikin jengkel aja gitu. Tapi Apa ya? enggak ya, si orang ini waktu itu kan aku kan tipe orang yang suka buru-buru, terus suka mau semuanya tuh perfect gitu. Nah terus Perfeksionis. ya terus orang ini bilangin datang latihan ya, soalnya kamu juga harus ada itu supaya kamu bisa tahu settingan itu gimana. Dia orang ini ngotot gitu kayak maaf ya ada apa ya kalau Terlalu banyak alasan. ya, terus biasanya juga dia nggak hadir setiap ini, bisa dihitung jari lah kehadirannya gitu. Latihan. Ya jadi di grup itu dia sempat marah-marah gitu, terus malah pakai by the way, did he follow our account? Our Instagram I think. account? No. You know who I'm talking about. Oh, is it okay? I'm involved in this. Yes, it's okay guys. Yeah. He did not follow our account, right? I don't know. Our account. Oh, our teacher come? No. Saudara. Oh, No. Oke. Ya, gitulah ya. Jadi kayak udah aku bilangin ini itu, tapi nggak di apa ya, kayak ini info yang gue sampaikan ini nih ya, tapi di orangnya ini tuh kayak gini gitu, pantun. oh, beda arah gitu ya. Jadi kayak aduh ya udahlah. Semua tujuannya ke sini, dia mau sendiri. Gitu. Susah diatur. Iya betul, susah diatur. Aduh, amit-amit deh. Dan itu Kak Gia sebagai apa? Waktu itu saya jadi apa ya? Iya, sutradara. Oke. Itu aja sih yang saya mau tanya. Oke. Cukup seru juga ya pembahasan kali ini, menarik nih. Yang dia ini rada berat
seru dan menarik. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih.